Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berjubah Putih. Firman Tuhan terambil dalam Markus 16 ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu melihat Yesus orang Nazaret. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin belajar tentang seorang muda berjubah putih yang dicatat di dalam Markus pasal 11. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seorang muda yang berjubah putih, apakah dia pribadi malaikat, ataukah dia adalah seseorang, atau siapakah dia sesungguhnya? Tentu Alkitab tidak mencatat secara rinci siapakah seorang muda yang berjubah putih. Karena Alkitab mencatat di sini tidak disebutkan juga sebagai malaikat. Tetapi kalimatnya dengan jelas dikatakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Jadi posisinya duduk di sebelah kanan. Ada penafsir mengatakan di sebelah kanan di mana Yesus disalibkan yang sudah di sana terbaring, dan tidak ada yang ada tertinggal adalah kain kafannya. Siapakah seorang muda yang berjubah putih? Kemudian dikatakan menyampaikan, "Jangan takut, karena kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit." Kalimat pertama adalah jangan takut. Kemudian yang kedua, seorang muda berjubah putih ini tahu dengan jelas apa kedatangan dan tujuan daripada para wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome yang datang ke sana. Bukankah tidak ada percakapan sebelumnya? Siapa kamu? Sedang mencari apa? Perkataan pertama, jangan takut. Lalu perkataan kedua, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jadi jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ini yang membuat justru semakin takut Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mengapa bisa tahu? Sehingga penafsir mengatakan sebagian, memang orang muda berjubah putih adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan, meyakinkan kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang datang membawa rempah-rempah pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Nah, kita melihat pada bagian ini bahwa ketiga ibu ini tidak berpikir bahwa Yesus akan bangkit, sehingga mereka membeli minyak untuk meminyaki Yesus, membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Di sini kita melihat bahwa tujuan wanita itu datang. Lalu di sini juga kita melihat ada seorang muda berjubah putih. Dari kalimat yang diucapkannya itu ada menyebut sebagai malaikat. Tapi yang jelas, yang paling utama, bahwa yang berjubah putih seorang muda itu adalah diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah berita dalam satu kalimat. Jangan takut, engkau mencari Yesus orang Nazaret itu, dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kemudian dikatakan inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi artinya seorang muda berjubah putih itu ada di tempat di mana Yesus dibaringkan. Sehingga proses kebangkitan itu, apakah seorang muda berjubah putih ini tahu? Tidak ada catatan. Tapi yang jelas, yang namanya orang muda berjubah putih adalah perpanjangan tangan Tuhan, adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita yang sesungguhnya setelah Yesus mati dan kemudian bangkit. Karena setelah Yesus bangkit, memang ada penampakan-penampakan, menampakkan diri kepada banyak hal, kepada murid-murid sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa siapa pemuda berjubah putih itu adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian menyampaikan berita, mentaati setiap perintah Tuhan. Jadi kalau dalam percakapan orang muda berjubah putih ini,
Allah berkata, aku mengutus engkau, nanti akan datang para wanita, yaitu catatan Alkitab, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Sampaikanlah kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga para wanita ini menyampaikan hal yang sama kepada yang lain, kepada murid-muridnya, bahwa Yesus sudah bangkit. Dan berita kebangkitan adalah berbicara tentang satu kalimat, yaitu jangan takut. Di dalam kebangkitan Yesus tidak ada ketakutan. Di dalam kebangkitan Yesus tidak ada keputusasaan. Melalui kebangkitan Yesus tidak ada yang namanya kemudian air mata yang tidak diubahkan menjadi sebuah sukacita dan kegembiraan. Karena kematian itu akan diselesaikan dengan kebangkitan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sahabat seperjalanan, apa aplikasi yang kita ingin pelajari? Bahwa Tuhan akan senantiasa mengirimkan seorang muda berjubah putih. Bisa malaikat Tuhan yang menemui kita, atau Tuhan pun bisa memakai kita sebagai orang yang berjubah putih, menyampaikan kehendak Allah, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain, baik lewat kata-kata kita maupun lewat kehidupan kita. Sehingga kalau berbicara tentang siapakah yang berjubah putih, benar bisa malaikat yang diutus Allah. Tapi siapakah yang berjubah putih, benar bisa setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan. Sebagai malaikat-malaikat yang ada di dalam dunia ini, dalam tanda kutip, kita dipanggil untuk menyampaikan kehendak Allah, menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan apa yang menjadi tujuan Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Kristus Yesus yang diucapkan secara sangat jelas sebelum Yesus naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Maka kalimat inilah, amanat agung inilah yang menjadi tugas setiap orang percaya untuk menyampaikan sebuah berita sukacita, untuk menyelesaikan rasa takut, bimbang, khawatir. Siapa yang bisa selamatkan saya? Siapa yang bisa menyelesaikan dosa-dosa saya? Maka pada bagian ini, tatkala dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dosa setiap manusia diselesaikan. Tugas manusia cuma satu, membuka dirinya, membuka hatinya, membuka perasaannya, membuka pikirannya, agar Kristus bertata dalam hidup mereka. Sehingga apa yang menjadi ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakberdayaan, kefrustasian, semua itu menjadi selesai tatkala kita beriman dan mempercayai Kristus. Tidak hanya sumber keselamatan secara rohani, secara roh, tapi juga Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan di seluruh aspek hidup kita. Baik sakit penyakit, baik persoalan finansial, persoalan ekonomi, baik persoalan hubungan yang sudah menjadi buruk satu dengan yang lain, yang seringkali berakhir dengan saling melukai, bahkan bisa saling membunuh. Maka berita tentang jangan takut adalah menyampaikan seluruh hal yang terbaik kepada setiap manusia, di mana Allah memang merancangkan semua yang indah ke dalam setiap hidup kita masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita terus berjuang menjadi seorang yang berjubah putih, yang menjadi berkat dimanapun kita berada, yang menyampaikan kabar sukacita. Jangan takut. Apakah kau mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan untuk berita firman yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi seperti seorang muda yang berjubah putih, amin.